أموات المسلمين عامة كافة أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويؤلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركات مسرات من وعلم علومهم ونفحات في الدين الدنيا والآخرة بنية الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواه صالح صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa sa'iral muslimina mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para asatid, para sepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat, jamaah salat subuh musalla Darussalam ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat afiat, tasih pinaringan taufik hidayah Allah saged nglampahi kesaenan wonten ing mulang suci Ramadan niki. Kula tasih saged kali panjenengan nglampahi poso alhamdulillah. Tasih saged nglampahi salat subuh berjamaah alhamdulillah. Tasih saged nglajengaken pengaosan alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya niki ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Akhir saking wulan Ramadan kula lan panjenengan angsal sepura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi angsal Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kula wangsal wangsuli wulan Ramadan niki wulan ingkang Gusti Allah niku murah, memberikan banyak kemurahan, rahmat, maghfirah, bahkan pembebasan saking api neraka niku disebar sedemikian rupa, boten ukuran. Lajeng sering kula wangsal wangsuli bab mawon niku diganjar kali Gusti Allah. Ababe wong sing poso niku disebataken langkung wangi tinimbang minyak misik. Napa maknane? Para ulama dawuh tiyang sing ababe mampuni mboten sekeca niku ganjarane luwih akeh timbangane tiyang sing gawe minyak wangi dugi ten Jumatan, dugi ten salat riyayan. Si akehan ababe wong sing poso mampuni gak enak. Lajeng tiyang niki wau dikelilingi malaikat keranten ingkang saged mencapai bau minyak yang wangi tersebut itu adalah para malaikat.
Sebagaimana para malaikat itu suka dengan bau wewangian seperti minyak misik dan mereka mencari bahkan mengelilinginya, seumpami wonten tiyang sing ambu abape niku mboten enak basin tapi munggoten para malaikat niku ambune wangi dirubung karo malaikat. Lajeng mangke dinten kiamat tiyange dibangkitno, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik dan dijadikan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita senang dengan mendekati barang yang wangi, maka Allah Subhanahu wa taala juga mendekatkan orang yang bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik tersebut. Niki monggo kita angen-angen. Perkara ababe tok niku sing ambune basin gak enak niku diganjar kali Gusti Allah. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kirang napa malih. Mboten enten, Pak. Mboten enten, Bu. Perkara abab niku dibahas bahkan dibayar. Krono abab niku mboten enten. Kejaba kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ten wulan suci Ramadan. Bahkan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Umatku di bulan Ramadan diberikan 5 karunia yang tidak pernah diberikan kepada nabi seorang pun sebelumku. Ila anqala, sampai pada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, wa amma tsaniyah, dan adapun yang kedua, fa inna khulufa afwahihim ina yumsun atyabu indallahi min ri'il misik. Sesungguhnya bau tidak sedap yang keluar dari mulut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala petang adalah lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi bagi Allah taala dibandingkan dengan minyak misik. Tetes bulan Ramadan niki Masya Allah cek mirai Gusti Allah. Mila lek seumpami wonten tiyang bulan Ramadan boten angsal nopo-nopo, pasti di luar bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Seumpami wonten tiyang kok bulan Ramadan niki boten angsal sepurone Gusti Allah, mesti ten jopone bulan Ramadan gak oleh apa-apa. Maghfirah boten angsal. Nek sumpami ngantos wonten ten wulan Ramadan tiyang niki boten angsal rahmatipun Gusti Allah, pasti di luar bulan Ramadan boten angsal napa niku pasti niku. Lah wong Gusti Allah cek lomane kados ngeten niki kok boten angsal. Napa malih ten wulan-wulan liyan-liyane. Nek sampai ana umat Kanjeng Nabi gak oleh apa-apa nang wulan Ramadan, iku wonge kebacut. Bacut. Gusti Allah wis lomane kaya ngene iki. Lah lek sumpami abab mawon diganjar napa malih lintu-lintune. Sing luwih hebat timbangane abab. Abab niku wis bab sing paling remeh. Setiap orang berpuasa pasti ababe mampu. Boten kok krana ada bekas atau sisa makanan. Boten kok krono boten sikatan, boten khuluf niku sebabe wetenge kosong sehingga enten gas sing minggah saking asam lambung niku wau. Mesti wong nek poso niku ababe mampu. Artosipun apa? Tiang nek wulan Ramadan nglampahi poso mesti angsal ngeten-ngeten iki sing disebataken para ulama niku wau fadilai. Nah, misalnya abab mawon niku diganjar, lian-liane kesele panjenengan, melekane panjenengan, ngelake panjenengan, sedaya niku pasti wonten ganjaran. Lan ageng ganjaran dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Terus monggo dah bulan Ramadan iki kula wangsuli malih ayo fokus konsisten melampaui amal ibadah. Yuk dibina lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong nek hubungan kali Gusti Allah sae
sa'adatal abadiyah. Mesti wong niku bahagia. Dunia akhirat bahagia niku mesti. Pokok hubungan kali Gusti Allah niku sae. Kadang nek ten akhirat pasti maknan wa surah. Zahir batin niku mesti sae lek ten akhirat. Ten dunya kadang nggih saged zahir batin sae. Kata sing ngoten. Senaosa terkadang wonten sing lahire ketinggalan mboten sae. Tapi mboten sae munggo menungso. Bagi manusia seumpami tiange nyuwun sewu melarat, tiange sakit, niku lak monggo kula panjenengan ningali kan niku mboten bahagia. Padahal melarat kalau bahagia itu gak mesti. Apa mesti tiang sing melarat niku tidak bahagia? Kan mboten mesti. Sama dengan tidak mestinya orang kaya itu bahagia. Ya wonten orang kaya itu tidak bahagia. Soge pitung turunan, anake kabeh kena narkoba. Nggih, gak iso turu, Pak. Tak ngoten nah. Soge gak karu-karuan. Wis bisnise luar negeri, sering ten luar negeri. Nek wangsul bojone gak ono. Lho, mosok bahagia. Terus mesti wong sugih iku bahagia. Sama juga tidak selalu orang melarat itu tidak bahagia. Nggih kata tiyang melarat niku nggih tilem saged tilem angler ngoten niku ten becak melungker mek kemulan sarung tok. Ngoten niku iso enak turune. Tangi yo biasa enak. Budal nang musala, budal nang masjid salat seweger. Ana wong sugih gak iso turu, ana wong ana wong meneh iku panganane wis nyepak, pembantune telu digawe sahur wis nyepak panganane ora mikir, ora melok blonjo. Wis pokoke wis luwih-luwih lah. Ngono iku gak iso turu, ana wong sing duweke mikare 5.000 meneh mangan apa ya ora roh, iku ya turu iso angler. Dadi melarat karo bahagia itu tidak selalu, sebagaimana juga kaya dengan bahagia itu tidak selalu. Kula sering kula wangsal-wangsuli niki kebiasaan kula panjenengan niku. Lek sugih ku kaya-kayane mesti apik, lek melarat iku elek, mboten mesti. Tapi sering kula panjenengan kakange sampean niku kok sugih, iya wonge apik. Lek adik sampean kok melarat, iya kualat. Gatuk-gatukno iku lho. Ora mesti. Dados mboten mesti. Napa? Nggih, nabi lak wonten sing melarat. Luwih melarat timbangane wong sing ana ten Indonesia sakniki. Sinten Nabi Isa niku kelambine ya wis sing digawe iku tok. Daharane Nabi Isa niku suket. Enten ta ten Cipta Mulya niki tiyang dahar suket niku. Luwih nemen Nabi Isa. Lah seumpami melarat niku elek. Boten mungkin disematkan kepada seorang nabi keburukan itu. Nabi itu pasti disematkan yang baik-baik. Artinya apa? Tidak selalu melarat itu tidak baik dan tidak selalu kaya itu baik. Tidak selalu melarat itu tidak bahagia dan tidak selalu sugih itu bahagia. Orang sakit juga begitu. Tidak selalu orang sakit itu tidak bahagia, tidak selalu orang sehat itu bahagia. Ono sing awake sehat iku gak bahagia, akhirnya dilarak-larakno dhewe. Nggih narkoba, waras-waras kok dirusak awake. Ya krana gak bahagia. Kan ngoten nah. Enten sing bahagia, sakit bahagia. Kata contohnya wonten Ustaz Ali Mukhtar sakit berapa tahun? Ya bahagia. Abayai mulai dari seusia berapa itu? Usia masih muda sudah kena diabetes, 60 tahun lebih kena diabetes. Nggih bahagia. Ya tidak ukuran. Jelas nggih? Yang jelas kebahagiaan itu selalu bersama orang yang dekat dengan Allah Ta'ala.
ketidakbahagiaan selalu bersama orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iku sing mesti. Itu yang pasti. Milo, ayolah monggo bulan Ramadan iki kula panjenengan dikuatno malih hubungan kali Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos ucul ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ikatannya lepas, maka dia akan rugi serugi-ruginya. Dan bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Singkata dzikir. Bagaimana cara menguatkan ikatan dengan Allah taala? Singkata maos Al-Qur'an. Bagaimana cara menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang banyak melakukan amal-amal soleh, jauhilah maksiat sejauh-jauhnya. Dari semua itu yang paling hebat di dalam menguatkan hubungan kita dengan Allah taala adalah birrul walidain. Birrul walidain. Bakti terhadap orang tua. Iku sing paling hebat, paling cepat. Ridallahu fi ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana sakhit." Barang siapa melakukan perkara-perkara yang membuat aku ridho, akan tetapi di samping itu dia melakukan perkara yang membuat orang tuanya murka, maka aku murka kepada dia. Dengan zamani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang pemuda ahli sholat, ahli puasa, sodakoi hebat, unggul ibadahnya dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Pemuda ini bernama Alqamah. Ketika sakaratul maut, istrinya lari kepada Nabi Muhammad SAW melaporkan bahwasannya Alqamah sedang sakaratul maut, mohon bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Bilal bin Rabah. Berangkatlah kalian berempat, lakukan apa yang harus dilakukan kepada orang yang sakaratul maut. Datang mereka berempat ke rumah Alqamah. Alqamah ditalqin, la ilaha illallah. Terkunci lidah Alqamah. Ditalqin, la ilaha illallah. Tidak bisa. Sampai-sampai 4 sahabat ini nyaris yakin bahwasannya Alqamah ini pasti su'ul khotimah. Di saat yang genting, kemudian mereka mengutus Sayyidina Bilal kembali kepada Rasulullah. Kembali Sayyidina Bilal kepada Rasulullah SAW. Laporan. Kanjeng Nabi, Alqamah ini akan binasa Kanjeng Nabi. Dia akan su'ul khotimah, mboten saged Kanjeng Nabi, dituntun mboten saged. Loh niki tiyang ahli salat, tiyang ahli puasa, tiyang ahli sedekah. Su'ul khotimah. Lah kula panjenengan gak pati salat, gak pati poso, gak pati sedekah, ya duduk sahabat. Kaya-kaya wis mesti husnul khotimah. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad menanyakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Allahu abawan, apa dia masih punya 2 orang tua? Sayyidina Bilal bilang, ada, tinggal ibunya saja, tapi sudah sepuh sekali wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, Intalik ya Bilal, pergilah kamu ke ibunya Alqamah. Fa'akri'ha minni salam, sampaikan salamku untuk dia. Kemudian katakan kepada dia, wahai ibu Alqamah, Rasulullah ingin membahas anakmu, si Alqamah.
Anda yang berangkat ke Rasulullah, atau kalau Anda tidak bisa, Rasulullah yang akan datang kepada Anda. Kata Ibu Alqamah, jiwaku adalah tebusan bagi jiwa Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah saya perkenankan datang kepada saya yang datang kepada Rasulullah. Dengan sepuhnya beliau mengambil tongkat, memaksakan diri datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tempat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, duduk hadap-hadapan, Rasulullah bertanya, "Ya Umma Alqamah, kaifa hal waladiki?" Wahai Ibu Alqamah, gimana Alqamah itu? Kehidupannya itu bagaimana? Si orangnya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Ibunya menjawab, kana yusalli, wa kana yasum, wa kana yatasaddaq. Kanjeng Nabi, Alqamah ini semasa hidupnya ahli sholat. Tidak pernah ninggal sholat. Semasa hidupnya ahli puasa, tidak pernah ninggal puasa wajib. Bahkan melakukan puasa sunnah. Semasa hidupnya ahli sodakoh, saking banyaknya sodakohnya, tidak ada yang tahu berapa banyak sudah yang dia keluarkan. Saya napa saya? Kalah kula panjenengan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau hubungan kamu dengan anakmu bagaimana? Yang jujur sama saya. Kalau kamu bohong, wahyu Allah akan turun kepada saya. Saya tahu kalau kamu bohong. Ibunya bilang, nggih Kanjeng Nabi, saya marah sama Alqamah. Lima dalik. Kenapa kok bisa kamu marah? Liannahu yu'thir imra'atahu alayya. Yuti'aha fil asya wa ya'sini. Nggih Kanjeng Nabi, sebabnya adalah Alqamah ini lebih mengutamakan istrinya daripada saya. Di dalam beberapa perkara dia mentaati istrinya tapi memaksiati saya, mendurhakai saya. Tidak patuh kepada saya. Saya marah Kanjeng Nabi. Wahai Ibu Alqamah, redakan marahmu, lapangkan dirimu, ridhoi anakmu. Demi Allah, sholatnya tidak manfaat, puasanya tidak manfaat, sodakohnya tidak manfaat. Ternyata Ibu Alqamah masih belum bisa, masih marah dengan anaknya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, intolik ya Bilal, ijma' hatoban hatta uhriqahu. Pergi kamu Bilal, cari kayu yang banyak, saya mau membakar Alqamah. Barulah Ibu Alqamah ini tergerak. Ya Rasulullah, ini adalah putra saya, Tamra Fuadi, buah hati saya. Tidak mungkin saya ini bisa kuat menahan melihat putra saya ini dibakar, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, lebih baik saya yang bakar. Ketahuilah, diadab oleh Allah Ta'ala lebih sakit dan lebih langgeng daripada ini. Akhirnya ibunya Alqamah mengangkat kedua tangannya, lalu mengatakan, saksikan ya Allah, dan begitu pula Anda wahai Rasulullah, dan siapa saja yang hadir, saksikan saya ridho kepada Alqamah. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Bilal, kamu pergi ke Alqamah, lihat bagaimana keadaannya. Boleh jadi ibunya ini hanya karena dorongan sungkan saja sama saya. Dia mengatakan seperti itu. Kamu pergi. Kita tidak tahu isi hati ibunya ini. Pergi Sayyidina Bilal. Sampai di depan rumah Alqamah, Sayyidina Bilal mendengar Alqamah mengatakan, La ilaha illallah. Masuklah Sayyidina Bilal ke rumah Alqamah, mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, Sayyidina Ali, Sayyidina Salman, Sayyidina Ammar, istrinya Alqamah, inna sukhta ummihi hajabalisanahu. Sesungguhnya kemurkaan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya Alqamah dari mengucapkan la ilaha illallah.
Wa inna ridhoha atlaqa lisanah. Dan sesungguhnya ridho Ibu Alqamah lah yang mampu melepaskan lisannya Alqamah sehingga tidak terkunci lagi dan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di birrul walidain itu penting. Birrul walidain itu penting. Kita ibadah A, B, C, D, E sampai Z di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga perlu diperhatikan hal-hal semacam ini. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, karena itu juga ikut menentukan bagaimana keberhasilan kita, amal-amal kita ini diterima Allah atau tidak. Karena itu yang orang tuanya masih hidup, bulan Ramadan ini dibahagiakan, cari ridhonya betul-betul. Cari ridhonya betul-betul. Bahkan kalau orang tuanya masih hidup, beruntung Anda. Kenapa? Karena doanya orang tua menembus 7 lapis langit. Minta doa kepada orang tua agar Anda menjadi orang yang selamat. Tak betul-betul. Konon Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu adalah orang yang hebat. Salah satu hebatnya kenapa? Karena dapat ridho orang tua. Suatu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sedang berkumpul dengan Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi dan dengan para wali-wali besar lainnya. Manakala ada di dekatnya ibunya Sayyidina Al-Habib Ali. Lagi tengah-tengah kumpul, kemudian ibunya ini masuk ke majelis dan mengatakan, wahai para jamaah, orang-orang yang hadir semuanya, saksikan aku ridho kepada Ali anakku. Saksikan bahwasannya Ali anakku tidak pernah menyelisihi aku sama sekali. Aku ridho kepada dia. Kemudian Habib Ali mengatakan, wahai orang-orang, saksikanlah bahwasannya ibuku ridho kepadaku dan kelak hari kiamat aku akan meminta kesaksian Anda sekalian bahwasannya ibuku telah ridho kepada aku. Beruntung Habib Ali bisa sampai seperti itu. Kemudian Habib Ali menceritakan bahwasannya seandainya, ini masa ketika ibunya sudah wafat, beliau pernah bercerita lagi, seandainya aku masih menangi kedua orang tuaku, maka hartaku, jiwaku semuanya adalah milik kedua orang tuaku. Konon waktu ibuku masih hidup, Ali tidak pernah memiliki harta, semua harta ibu. Harta yang aku punya adalah harta ibuku. Bahkan seandainya ibuku membawaku ke pasar untuk menjualku, jiwaku pun adalah hak milik ibuku. Saya akan mematuhi perintahnya, saya jadi budak, saya mau. Kalau dijual oleh ibuku. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi mujahadahnya mereka itu bukan hanya mujahadah di dalam sholat, bukan hanya mujahadah di dalam puasa. Mereka tahu hakikat-hakikat seperti ini. Mereka juga bermujahadah di dalam membina hubungan dengan kedua orang tuanya. Sungguh-sungguh. Mereka tahu hal itu. Oleh karena itu, beruntung kalau orang tuanya masih hidup. Kerjar, mujahadah, bahagiakan orang tua. Sungguh-sungguh berjuang untuk itu. Itu adalah tiket dunia akhirat. Cari betul. Kemudian minta doanya orang tua. Karena doanya orang tua menembus 7 lapis langit. Kemudian kalau orang tuanya sudah wafat, juga bersungguh-sungguh supaya mendapatkan ridho orang tua. Kirim pahala-pahala yang banyak kepada orang tuanya. Anda menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan banyak pahala, itu akan membahagiakan orang tua. Dan kirim pahala-pahala itu. Kirim suratul Fatihah. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, baca surat Yasin. Kalimat thayyibah. Khatamkan Quran. Sedekah.
jika Anda memang orang yang memiliki harta banyak, sedekah yang banyak, semua amal itu bisa dihadiahkan kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Misalkan baca-bacaan kita maklum ada doa wahbah. Kan doa wahbah itu maknanya adalah ya Allah jadikanlah pahala yang saya baca ini untuk kedua orang tua saya. Intinya begitu. Doa wahbah itu yang dibaca di surat Yasin kepada arwah siapa saja yang diinginkan. Tapi amal-amal yang lain juga bisa, seperti kita sedekah. Setelah sedekah, ya Allah jadikanlah pahala sedekah ini untuk ibu saya, untuk ayah saya. Bisa. Kita ngaji seperti ini, ya Allah pahala ngaji ini jadikanlah untuk kedua orang tua saya. Bisa. Dan mereka tahu kiriman pahala itu dari kita, tahu mereka. Itu salah satu bentuk ikhtiarnya. Dan juga iringi dengan doa. Berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jadikanlah saya anak yang diridhoi oleh kedua orang tua saya. Jadikanlah kedua orang tua saya ridho kepada saya. Kemudian setiap selesai sholat, ya baca, jangan pernah meninggalkan doa kedua orang tua. Pokoknya di waktu-waktu yang mustajab itu jangan pernah meninggalkan doa untuk kedua orang tua, jangan. Habisnya adzan itu baca doa, habis baca doa adzan ya fil ala innaka la tukhliful mi'ad rabbi firli wali walidayya rabbi firli wali walidayya rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah ditinggalkan. Qiyamul lail, tahajud, sepertiga malam terakhir baca doa untuk orang tua. Berbuka puasa itu waktu doa diijabah. Habis baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka an taghfirali rabbi firli wali walidayya rabbi firli wali walidayya rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doa-doa yang lainnya begitu. Jangan ngancelap es campur langsung gak katik donga langsung. Wedi kentekan dadakno. Wedi kentekan donga. Waktu ijabahnya sudah hilang baru getun nanti. Nah ini ada berapa hari, kita kan enggak umek sampai panganan bingung, waduh itu. Jangan. Doa mustajab itu, setelahnya pas buka puasa itu. Doa mustajab, setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala di buka puasa membebaskan 1 juta orang. Yang asalnya dia wajib untuk dimasukkan ke neraka karena amal perbuatannya yang buruk. Oleh Allah Ta'ala dihapus pemutihan, langsung masuk dicatat sebagai penduduk surga, tidak jadi diadab di neraka, dicatat di Lauh Mahfud, ini penduduk surga. 1 juta orang setiap buka puasa ojo bingung ngambil menjes, masih panas menjes iki, kadang nggak bingung menjes, ketepaan itu sak piring gorengan lomboke mek ono 4. Pesertae ono 6, bingung lombok. Iki kedisian wong gak oleh lombok aku iki. Lali dungo, cek emane. Padahal boleh jadi doa kita diijabah, kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayolah kula wangsuli malih nggih wulan Ramadan iki penting sangat. Kalau bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa, di luar bulan Ramadan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mumpung Allah Ta'ala ini adalah zat yang maha memberi karunia yang banyak di bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ayo betul-betul dimanfaatkan peluang ini. Dijaga ibadah-ibadahnya. Juga ada ibadah lahir. Sebagaimana ada ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, sedekah, ada ibadah-ibadah batin, ada amal-amal batin. Amal-amal batin ini yang kadang seringkali menyelamatkan orang
dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh amal batin itu apa sih? Amal sing gak ketok niku lho. Sing gak ketok niku amal batin. Sing ketinggal niku amal lahir. Salat ketinggal napa mboten? Ketinggal. Khusyuk niku amal batin, salat gerakane rukun-rukun niku amal lahir. Sing ketinggal niku amal lahir. Poso niku amal lahir ketinggal. Tapi jenengan tidak makan tidak minum itu amal lahir. Tapi panjenengan lari dari selain Allah Ta'ala menuju Allah Ta'ala di dalam puasa itu adalah amal batin. Di antara amal batin adalah ridho orang tua. Ridho orang tua kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Walaupun orang tua mengatakan ridho, belum tentu hatinya ridho. Ini yang dikejar, yang batin-batin itu. Ini jangan dilalaikan. Khusus untuk hari ini, saya mengingatkan diri saya sendiri secara khusus dan panjenengan pada umumnya, jangan sampai fokus hanya ibadah lahir saja. Ibadah batinnya juga diopeni. Ayo orang tua kalau masih ada momentum ini kita jadikan sesuatu yang membahagiakan mereka. Bermujahadah sebagaimana jenengan mujahadah salatnya, mujahadah qiyamul lailnya, mujahadah baca Qur'annya, mujahadah bahagiakan orang tua. Mujahadah dapat ridhonya orang tua. Baik orang tuanya masih ada maupun orang tuanya sudah wafat. Mujahadah untuk membahagiakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memenuhi hak-haknya Allah, memenuhi hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hak-haknya kedua orang tua kita, bahkan memenuhi hak-haknya seluruh orang-orang muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan min ahli taufik, min ahli hidayah, min ahlil inayah bi jai sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zur wa la ma'tuma wa an babika matruda. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Wa najjina min amali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan wa inna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa idu alaina wa ala man nuhib sininan ba'da sinin a'waman ba'da awam bima tuhib wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Waj'alhu syahidan lana la syahidan alina hujjatan lana la hujja alina. Allahumma ja'alna al-jami' wa walidina min tulaqaika wa nuqadaika wa usaraika wa ujaraika wa umanaika minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman wa mithla kulli dzalika li jami'i walidina ahya'an wa amwatan wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.